Wah, jeblannya cendek. Halo, ketemu lagi di Bang Teddy Way YouTube channel. Kali ini saya ada di restoran Pulau Segaran ya? Iya, resto. Warung Dahar. Warung Dahar, ya Segaran yang ada di Rumah Budaya Tendi. Bersama dua orang santik-santik. Satunya katanya kembarannya Dian Sastro, adiknya katanya. Adiknya. Siapa? Jo? Josephine Daniela. Josephine Daniela dan satu lagi Devi. Devi Nama lengkapnya siapa? Saya Devi Catamawestri. Nah, Pak Estri, aku tadi ingat-ingat trinya itu tapi lupa Devinya. 3-4. Mbak Jo adalah duta museum di Museum Tembi dan ini adalah edukator Dinas Kebudayaan di Museum Dinas Kebudayaan ya. Dinas Kebudayaan. Nggak ngilang-ngilang ke program. Oke, hari ini kita akan ngobrol begini teman-teman. Sebenarnya ketika kita bicara, saya sempat ngobrol juga sama si Devi. Devi, Jo, sorry. Okay. Ngiling-ngiling Devi, ingatnya Jo. Siap. Iya, Kak. Ngomongnya sama Jo, ingatnya Devi. Saking seringnya bersama. Itu kacau itu. Jadi sebenarnya museum selama ini sama anak-anak muda seperti tanda petik tujuan nomor 3-4 setelahnya ketika berwisata. Pilihannya pasti ke alam gitu. Iya. Naik gunung, sungai, macam-macam, tapi museum nomor 3, 4, 5 das. Nah, ini kita akan membahas tentang ini sebenarnya. Kenapa seperti itu? Kebetulan kan mereka berdua juga masih muda, artinya kok mau mereka di museum? Pertanyaan itu pertama kali. Jose. Oke, siap. Kenapa banyak anak muda ya yang belum tahu kalau ternyata tuh museum itu menyimpan banyak sekali sejarah dan juga hal-hal yang bisa kita pelajari dari museum itu. Karena museum itu sejatinya adalah sesuatu yang terus berkembang. Jadi walaupun misal ini gelas nih. Ini gelas dulu dibuat tahun anggap ya. Anggap tahun 1800 gitu kan. Terus dia bisa ada di museum. Nah, harusnya kalau kita generasi muda yang kritis gitu ya, kita bakal bertanya-tanya, wah, kenapa sih kok gelas ini bisa jadi ikonik di museum ini? Terus nilai sejarah apa sih? Dulu ada pelajaran apa sih dari ini gitu. Nah, kalau saya melihatnya dari sisi itu, jadi museum itu memiliki nilai-nilai yang bisa kita kolaborasikan antara masa lampau, masa kini, dan masa depan. Jadi museum itu seperti jembatan waktu kalau menurut saya. Oke, time traveling. Oh iya, time traveling terbukti loh. Ke museum ya. Ini menakutkan ini, nggak apa-apa. Oke, tapi kalau Mbak Devi sendiri kenapa? Ini terjebak ya kamu? Iya, begitu lebihnya. Kalau si Jose kan dia terlalu antusias, wah gitu. Mbak Devi terjebak. Ayo gimana Mbak? Kenapa museum itu? Kak, anak muda pada main ke gunung, ke tempat wisata yang cantik-cantik. Iya. Pertama emang bener awalnya saya terjebak. Jujur banget ya. Tapi setelah terjebak kok saya ternyata malah menikmati sekali di sini ya. Ternyata memang harus terjebak dulu barangkali ya untuk bisa gitu ya. eh, Kalau bahasa Jawanya terus jalanan saka kulino. nah, salah satunya itu. Termasuk lebu Atau kalau mungkin kalau makanan itu kalau kita belum nyicip dulu, nah, mungkin belum tahu rasanya seperti itu. Ketika tahu rasanya nggak enak. Ora. Nggak, ini konsepnya seperti itu. Tresno jalanan saka kulino. Kalau teman-teman tidak mencoba mengenal ya tidak akan mencintai gitu ya. Betul. Tapi gini, mungkin kalau tantangannya kalau selama ini mungkin sudah berapa tahun ini? 3 tahun di museum, terus Jo setengah tahun di museum. Kelihatan tuh kalau dia masih antusias ini udah boring. Setengah tahun. Ini pekerjaan ini. Enggak. Tapi kalau sama ini kan yang udah tahu juga anak-anak muda tuh ada di program DI ya. Gimana itu ceritanya program itu? Jadi memang dari Dinas Kebudayaan DIY dia ingin memajukan museum-museum yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ini salah satunya memfasilitasi adanya edukator di museum-museum yang membutuhkan edukator. Kemudian ada juga salah satunya fasilitas dari Kebudayaan DIY adalah Duta Museum DIY. Kemudian juga ada program wajib kunjung museum WKM. Nah, ini untuk mengenalkan, memajukan museum-museum yang ada di Itu secara, jadi memang anak-anak muda ini ya pelajar gitu. Atau orang tua juga boleh. Nenek-nenek. Kalau sebenarnya kalau dulu BKM itu kan untuk sekolah ya. Sekolah. pesertanya Peserta sekolah. didik gitulah ibaratnya. Cuman
karena mengingat sekarang kondisinya sedang terjadi pandemi Lockdown. ini, Iya, lockdownan, ada corona dan sebagainya. Jadi untuk peserta BKM ini baru saja dimulai hari ini. Hari ini pas uji coba. Pas banget uji buka. Uji coba. Uji dibuka. Oh ya, uji dibuka. Pas banget uji coba WKM dan sudah dibatasi. Jadi sudah menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan prosedur Covid. Jika termo. Iya, pakai Iya, lembaran benar. masker, Cuci. cuci. Makannya mana? Enggak. Dapat konsumsi. Dapat. Oh iya toh. Mau. Enggak. Oke, terus kemudian berapa itu penurunan? Kalau dulu berarti berapa Dulu bisa pengunjung, sekarang berapa itu? untuk WKM-nya. Kalau dulu bisa banyak ya, Mbak ya? Dulu tidak dibatasin, sekarang Juragannya yang beri. jadi untuk sekarang itu jumlah pesertanya itu dibatasi maksimal 36 orang. Satu shift. Ya, jadi ada 3 bis. Nanti satu bis itu berisi maksimal 12 orang. Sudah mulai jalan gitu. Sudah mulai jalan. Uji coba mulai hari ini perdana. Oke, teman-teman, ini boleh nggak sih masyarakat umum mengajukan? Boleh Tentu, banget, boleh banget. ya. Silakan hubungi dinas kebudayaan. Iya iya. Ya, betul. Jadi memang untuk saat ini karena corona ini peserta dari WKM wajib kunjung museum itu adalah masyarakat umum. Malah ya. Iya. Malah. Masyarakat umum atau komunitas-komunitas silahkan yang ingin berkeliling gratis ke museum-museum yang ada di Jogja, silahkan daftar di WKM Dinas Kebudayaan. Dapat snack. Ya, Dapat snack kita. free guide dan apa? Kenalan sama mereka. Pengalaman yang tidak Pengalaman yang terlupakan. Foto-foto sama Josephine, Iya. anak muda yang dimuseumkan. Loh. Oke, tapi gini sebenarnya ada apa ya? Maksudku tantangan kalau saya membaca kan kayak Mbak Devi sebagai edukator kan nanti sebagai guiding menerima tamu menjelaskan koleksinya apa aja dan seterusnya kan itu promosi ya. Jadi sebenarnya tantangannya begini loh Mas. Bagaimana mengajak masyarakat mau datang ke museum ini kan sesuatu yang menurutku berat loh. Orang sekarang Pak, tadi kita bahas sebelumnya ini kita bahas tentang pansos sepedaan. Orang itu sepedaan tuh dengan nekat membayar puluhan juta untuk beli sepeda, jalan-jalan, foto-foto. Tapi kalau disuruh ke museum, kok saya gratis bro, padahal. Itu maksudku. Iya. Gimana cara menarik? Kalau dari saya pribadi, yang kebetulan juga punya program di Duta Museum, kalau saya melihat target pasarnya dulu. Oh gitu. Saya kan, jadi ibaratnya kalau bisnis itu analisis SWOT, Oke. analisis SWOT ya. Kalau mungkin kita di era sekarang mengajak teman-teman pelajar, mahasiswa dan orang umum untuk datang ke museum, mungkin kan ngapain sih cuma lihat barang tok gitu ya. Coba sekarang dibuat dengan cara yang baru. Kita Apa bikin itu? kegiatan misal di museum. Kita bikin lomba-lomba di museum. Kita bikin pementasan di museum. One night sleep di museum. Nah, itu Oke ini bisa. banget. Oke ini. Tapi jujur saya pernah tidur di museum. Perkelihatan nggak Ya, bekas-bekasnya? gitu. Dari Dinas Kebudayaan juga dulu acaranya kemah budaya. Oke. Ikut tak? Oke. Jadi bikinlah kegiatan yang kira-kira cocok dengan eranya, dengan tetap mengusung museum itu sebagai highlightnya seperti itu. Jadi misal nih saya bikin lomba isai tentang kulkas tanpa listrik yang ada di Museum Tembi Rumah Budaya. Nah itu kan nanti Kulkas tanpa listrik belum pernah lihat. belum pernah dengar juga jangan-jangan. Hanya ada di museum nih. Museum Temi nggak sih? Tembi Rumah Budaya. Jadi kan ada kulkas tanpa listrik tuh. Kita bisa mengajak orang-orang di bidang pendidikan, riset. Nah, mereka yang awalnya taunya museum cuman benda-benda, oh ternyata ada masterpiece-nya nih, ada kulkas ini kok bisa gini gimana? Kan itu bisa diriset, dilombakan bahkan bisa dipublikasi. Nah, seperti itu. Kalau menurut saya caranya adalah tadi analisis target pasarnya mau siapa dulu? Mau teman-teman kaum muda, kalau pelajar mahasiswa mungkin bisa dengan lomba-lomba vlog, lomba video kayak gini nih, bikin kayak gini ya menarik di museum. Jurinya Jo. Mas Teddy. Saya editor aja. Kemudian juga tadi bisa kalau mau targetnya lebih ke kaum intelektual yang sudah di perguruan tinggi, dosen, kemudian orang-orang di bidangnya masing-masing, mungkin seni, sejarah dan budaya lah, buatlah kegiatan yang berhubungan dengan itu. Oke, kalau kemudian pertanyaannya di Museum Tembi itu tadi sudah disebutkan salah satu koleksi menariknya adalah kulkas tanpa listrik tanpa dingin. Wah, Ya, Ini namanya kulkas yang namanya dingin. kulkas. Enggak ada apa yang lain.
ada keris ajaib yang bisa nyala sendiri misalnya nggak tahu apa itu. Ada apa Mbak Devi? Nah, Mbak Devi mungkin ini lebih, selain- lebih berpengalaman. Kita sebut tua sebenarnya. Itu senior. Jadi selain ada kulkas tanpa baterai, kita juga ada sentong ini ya. Sentong. Nggak Jadi- tahu kita ya. Apa itu sentong? Apa itu adalah kamar. Jadi Temi Rumah Budaya ini dibangun berdasarkan konsep denah rumah tradisional bangsawan Jawa zaman dulu. Bangsa wajah. Ya. Ya, jadi rumahnya terdiri, salah satunya itu rumah utamanya terdiri atas 3 kamar atau sentong, yaitu sentong tengen, tengah, dan kiwo. Nah, yang menarik nih sentong tengah ini. Kenapa itu? Nah, kalau yang sentong tengen tadi kan dia kamar untuk orang tua, kamar tidur orang tua. Kalau yang tengah ini adalah kamar untuk pemujaan terhadap Dewi Sri. Wush. Mantap kan. Keren. Nah, apa itu Dewi Sri? Lanjut. Apa itu? Nah, di situ adalah tempat pemujaan terhadap Dewi Sri, di mana pada orang-orang zaman dulu itu dia karena backgroundnya adalah agraris ya. Jadi Pertanian. pertanian, dia sangat menghormati Dewi Sri, Dewi Padi atau Dewi Kesuburan. Nah, nanti yang penasaran bisa datang ke sini Langsung. seperti apa sentong tengah. Yang lain? Sentong tengah tadi? Ah. Itu bukan untuk yang apa? Lambu sentong untuk baru menikah itu loh. Apa namanya? Kamar pengantin maksudnya. Pengantin, Bukan. ya. Ya, bukan. Bisa juga Oh, bisa. sebenarnya. Di yang tempatnya Dewi Sri tadi. Dewi Sri. Kan Dewi Kesuburan itu kan. Iya. Serem banget. Terus ada juga yang tadi Saya membayangkan sesuatu gitu. Maksudnya jualan paket wedding gitu. Nginapnya di sentong tengah kan serem itu. sentong Menikah tengah, langsung tengah jadi anak. sama sentong kiwo. Kalau sentong kiwo itu tempat untuk menyimpan hasil panen atau bisa juga untuk alat-alat dapur, menyimpan alat dapur. Oke, yang lain ada lagi yang unik itu buah ya tadi. Ada nggak? Ada Pusaka? banyak keris. Nah, pusakanya kita ada keris, banyak sekali keris. Ada kurang lebih sekitar 300-an keris. Kemudian ada tombak juga. Tombak. Kita banyak sekali juga koleksi tombak. Kemudian koleksi wayang juga. Wayang, ada wayang kulit, wayang golek, Topeng tadi saya lihat topeng topeng. Wayang juga topeng ada. ada. Linting. Topeng wayang. Kamu nggak tahu linting untuk apa? Terus sebenarnya dulu sebelum apa ya? Ini mulai pandemi kita dulu ada demo ya. Demo? Ah, iya. Demo natah wayang. Oh, praktik Kemudian gitu ya? ya praktiknya gitu. Jadi tidak hanya berkunjung melihat barangnya saja, melihat koleksi saja, tapi orang juga bisa melihat gimana sih proses pembuatan atau proses membuat topeng wayang, membuat apa atau natah, istilahnya natah wayang, kemudian melukis, ada juga demo melukis wayang, demo jamasan keris. Kemasan keris. Itu juga ada. Khusus malam Selasa Kliwon. Enggak, siang-siang. Jamasnya siang. Praktikus. Iya. Hari Jumat. Hari Jumat siang. Kalau kemudian apa selama ini sudah banyak menerima tamu selain dari program WKM sebenarnya boleh ya terbuka untuk umum ya? Terbuka untuk umum, jadi tidak harus teman-teman yang tidak harus ikut program WKM juga, maksudku itu tadi salah satu yang difasilitasi oleh pemerintah. Kalau teman-teman mau datang sendiri boleh. Boleh. Bayar Mbak. berapa sih? Orang ngerti. Untuk kalau untuk musimnya sendiri, kalau pribadi itu Pribadi. gratis ya. Tapi kalau misalkan mau rombongan dengan fasilitas-fasilitas tertentu itu banyak banget. Nanti kontak dulu. Ya, nanti bisa hubungin sini. Ada berbagai fasilitas yang Paketnya mau paketannya banyak, Paket paket kunjungannya. ada yang praktek, ada yang teori, ada yang melihat-lihat, ada yang bicara. Iya. Oh, gimana maksudnya? Ada yang makan dan tidak. Itu nanti silakan kontak teman-teman bisa yang umum, yang kalau mau jalan sendiri datang nggak masalah, nanti datang free. Tapi nggak dapat pengantar ya. Makanya cukup yang rombongan aja. Jangan lupa datanya rombongan biar ada yang kerja. Enggak, sendirian nanti saya temenin. Oh, gitu ya. Silakan. Sendirian juga ditemenin. Sendirian Boleh. nanti tetap saya temenin ya, tenang saja. Tetap edukator setia menemani bersama duta. Tapi gini, apa dari sekian lama menjamu tamu, problem-problem atau apa ya mungkin bahasanya suka dukanya dari tamu maupun di museum itu apa kira-kira? Kemudian Saya sebenarnya saya di sini nggak menjamu tamu. Lebih Mbak Devi yang Di luar tahu ya? kalau iya. Aku lebih tapi apa yang kamu hadapi sebagai seorang duta museum? kalau yang aku hadapi Kaitannya sebagai mengembangkan museum di duta museum, mengembangkan museum itu lebih yang pertama ya
mengalami shock culture gitu, shock culture lah. Setelah aku di duta museum tuh kayak banyak banget teman-temanku tuh tanya, apa sih, kenapa sih kamu mau jadi duta museum, kayak ngapain lo museum butuh duta tuh buat apa gitu. Nah justru itu jadi ajang buat aku sendiri untuk membuktikan kalau ya museum tuh butuh duta karena seperti ini museum itu butuh ibaratnya penyegaran ulang gitu, untuk mengikuti perkembangan sekarang. Repackaging. Iya betul. Packagingnya harus new packaging. Apa itu maksudnya? Apa? Pokoknya harus ada penyegaran ulang dan butuh generasi muda. Kenapa? Karena kalau nggak ada generasi muda nanti komunikasinya bisa terputus antara yang sebelumnya dengan yang generasi sesudahnya seperti itu. Dan kesulitannya jadi duta museum itu sebenarnya adalah nggak ada kesulitannya. Cuman apa ya? Kita kan nggak bisa memaksa semua orang untuk mencintai sesuatu. Jadi tugasnya hanya memberitahukan. Ya, saya memberitahukan, menginformasikan, mengedukasi, memberitahu kalau ada museum, salah satunya Museum Tembi Rumah Budaya dengan koleksinya berbagai macam ini. Kemudian ada kegiatan-kegiatan di Tembi seperti Sastra Bulan Purnama, kemudian ada juga kegiatan mocopatan, seperti itu kan Gamel. bagian dari living museum. Jadi koleksinya itu koleksi hidup yang berupa kegiatan langsung seperti itu. Mbak Devi, ada suka duka? Dukanya Sukanya lebih banyak Lebih banyak sebenarnya. Iya, karena makin banyak tamu makin suka. Iya, betul. menyenangkan sekali bertemu dengan orang dengan berbagai karakter seperti itu menyenangkan sekali. Kemudian macam-macam sih ya, karena karakter orang banyak macam-macam juga, jadi kadang ada yang udah ada tulisannya dilarang menyentuh koleksi, ada yang tetap gemes saya juga pengen pulang. Nggak boleh pulang loh, Biar museumnya di tempat saya. Oke, gitu Mbak. Apalagi? ya, ada yang sudah dijelaskan panjang lebar, ada yang nggak ketemu juga. Tanya lagi gitu. Masa sih Mbak Sakti ini harusnya? Gitu ya? macam kayak gitu. Oke. Tapi mungkin kalau dari ring usia yang datang, tetap lebih banyak anak muda atau sepuh-sepuh atau orang tua? Karena saya membayangkan tetap museum masih banyak orang tuanya ya daripada anak mudanya. Kecuali di luar program ya, ini kalau yang kita bahas di luar program. Kalau program pastilah pelajar anak muda ya. Tapi kalau non program itu yang sendiri-sendiri ada riset juga sih ada apa? Oh iya, riset ya. biasanya tugas Nah, kemudian akhir. koleksinya ke sana ya. Ada koleksi bukunya berarti ya, literasi. Ada. Ada Jadi menariknya di Museum Tembi Rumah Budaya, di Tembi Rumah Budaya ini tidak hanya ada museum toh. Jadi fasilitasnya banyak sekali. Kita juga ada perpustakaan, di mana perpustakaan itu memiliki kurang lebih 6.000 koleksi dan koleksinya bisa dikatakan lengkap sekali. Banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang atau peneliti-peneliti itu yang Mencari referensi di perpustakaan Tembi Rumah Budaya ini. Nah, tidak hanya perpustakaan, kita juga ada fasilitas. Ini salah satunya. Ini adalah warung dahar Pulau Segaran. Jadi mungkin habis keliling keliling lihat museum, baca buku, kemudian kok ngelak. Nah, ini silahkan bisa kunjung di warung dahar Pulau Segaran ini. Terus barangkali panas juga, kita juga ada fasilitas kolam renang. Iki sih menarik, anjur. Di belakang sana ada kolam renang. Jadi kompleknya Tembi itu lengkap ya. Aman bilang kesini gitu. Oke. Misalkan kemalaman, pengen Bisa nginep, Nginep ada boleh. balik nginepnya. Karena Ada balai inapnya. Kalau dulu ada acara malam-malam, kalau sekarang jarang, tapi sudah bisa. Apalagi mungkin ke closing statement dari kalian berdua terkait dengan dunia museum anak muda. Closing statement ini ya. Hmm. Pokoknya nyesel kalau nggak ke museum. Dah nyesel. Ra ketemu Nyesel ya. Adine Dian nggak ke Sastro. museum. Iya. Sorry Dian Sastro. Ingat aku enggak? Enggak ingat. Ya, makanya cobain dulu, cicip dulu, datang dulu ke museum. Nah, yakin deh habis datang keliling-keliling pasti ketagihan, pasti suka. Dijamu mereka berdua. Kesini nanti aku temenin. Gimana kalau diakhiri dengan salam sahabat museum? Silakan, saya nggak bisa. Kita ajarin lah. Tuh, dua, Nggak tiga. gitu. Gimana? Gimana Mbak Devi? Coba Mbak Devi. Salam sahabat museum, tangan kanannya ke atas, kemudian taruh di dada di hati. Museum di hatiku. Jadi salam sahabat museum. Museum di hatiku. Di hatimu, di hati kita semua. Bisa
bisa ya. Oke, terima kasih Josephine, Mbak Devi. Kita udah ngobrol-ngobrol kali ini Sama-sama. mengenai wacana, mengenai pemikiran-pemikiran tentang dunia museum dan anak muda ya. Iya. Dimana kita merasa, silahkan kita teman-teman semuanya, tidak hanya yang anak muda ya, semua masyarakat yang menyaksikan video ini boleh datang ke Tembi baik personal maupun rombongan. Atau kalau ingin mengikuti fasilitas dari Dinas Kebudayaan DIY, silahkan kontak langsung ke Jalan Cendana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.